Banyak trader entry saat candle besar muncul, saat market sudah lari, saat semua orang sudah yakin arah, tapi entry terbalik. Jarang terjadi di momen yang ramai. Entry terbalik justru terjadi di saat market terlihat diam, dan screenshot ini menjelaskan semuanya. Teman-teman, mungkin di video sebelumnya sudah memahami, kita sudah membuat yang namanya key level antara zona 4.860 sampai dengan 5.100. Lah, di sini adalah bagian pentingnya. Lihat area yang saya lingkari, harga turun tajam menembus low sebelumnya. Terlihat seperti akan lanjut jatuh tuh. Mayoritas melihat ini sebagai breakdown, tapi saya tidak fokus ke candlenya teman-teman. Saya fokus di aktivitas di dalam zona ini ya. Jadi apa sih yang dibuat di dalam zona 4.850 ini? Saat harga turun dan menyentuh area bawah itu, di sini kita bisa pastikan ada lonjakan volume teman-teman ya. Terjadi lonjakan transaksi tapi harga tidak jatuh, melanjutkan penurunan. Ini tanda pertama adanya penyerapan. Lalu di saat penyerapan ini terjadi, dia tidak memberikan yang namanya konfirmasi low yang baru. Justru harga di mana di area 4.850 ini terjadi yang namanya struktur baru yang membreak struktur yang sebelumnya. Contoh, dalam pergerakan ini dia spike ya, spike jauh. Nah ini akan seolah-olah yang namanya akan terbreakdown tuh area 4.850 ini. Mungkin kebanyakan orang akan siap-siap tuh, wah ini breakout nih, ini breakout. Tapi ternyata di sini dia bawa konfirmasi. Saat harga dia melanjutkan turun, naik, turun, naik, dan turun, lalu ini disambut kembali oleh kenaikan yang menembus area ini. Lalu dia mengalami penurunan yang terorganisir. Jadi penurunannya ini tidak langsung turun tajam ke bawah, tapi dia membuat struktur ulang, dia membuat struktur dan sampai di area yang biasanya teman-teman SMC, teman-teman ICT ini menyebutnya adalah order block. Nah, order block ini menjadi suatu sandaran yang biasanya teman-teman SMC dan ICT entry. Cuman dalam metode auction ini kita melihat yang namanya aktivitas zona ini layak atau tidak dipertahankan dengan melihat standarisasi volume transaksi yang tercipta. Jadi pada dasarnya fine, bagus, dan ini yang namanya suatu technical analysis itu tidak ada yang holy grail, tidak ada yang paling holy grail, tidak ada yang paling jelek ataupun yang paling bagus gitu ya teman-teman. Tapi yang jadi fokus utama kita itu adalah sisi probabilitas dan mengatur faktor resiko yang kita berikan dalam setiap kita masuk ke market. Nah dalam kasus ini saya menggunakan auction teori ya, dimana pada saat ini harga ini terjadi dan diterima di area ini, lalu di keseluruhan area ini tercipta yang namanya keseimbangan harga, dimana bila mana keseimbangan harga ini dia pecah ke atas, dia akan lanjut untuk ke atas. Tapi bila mana harga ini dia pecah ke bawah, dia akan lanjut ke bawah. Dan selama perjalanan M15 ini ya teman-teman ya, selama perjalanan M15 ini membentuk suatu struktur, ternyata yang kita lihat di sini adalah penerimaan ini zona 4.850 ini cukup diterima.
oleh pasar, yang sehingganya membuat likuiditas ini ataupun membuat area ini, kalaupun emang kita lihat breakdown ke high time frame ya di 2 jam ya, kita bisa lihat di sini area ini yang memang sebelumnya pernah disentuh pada tanggal 12 bulan 2 ya, pernah disentuh, cuman begitu dia sentuh lalu dia melanjutkan kenaikan. Lalu dari sini dia tidak capai ya, dia tidak sampai ke 5.000 dan 5.100, lalu dia mengalami penurunan kembali untuk pure dia masuk ke zona 4.850 ini. Nah, dalam zona 4.850 ini disinilah kita bisa mencari konfirmasi, teman-teman. Ya, yang biasanya saya pakai itu di sini adalah konfirmasi di M15, teman-teman ya, M15 di sini saya pakai. Nah, konfirmasinya seperti apa? Jadi simpelnya adalah ya seperti ini gitu. Seperti ini. Polanya memang mungkin nggak terstruktur jelas seperti ini, tapi lebih banyaknya polanya seperti ini. Nah, di sini saya sudah menentukan yang namanya area keseimbangan yang memang kalaupun emang kita untuk mengambil buy dia harus break. Ya teman-teman ya, dia harus break. Saya mengambil zona keseimbangan itu ada di area ini, teman-teman. Di area ini yang memang secara teknikal mungkin yang namanya auction volume teori ini belum bisa aku jabarkan secara luas ya nantinya ya, karena memang ini masih menjadi suatu misteri gitu loh. Jadi setelah ini melewati fase ini ya, fase ya mungkin orang bisa sebut manipulasi dan sebagainya, lalu dia kembali lagi ke atas untuk menembus zona yang namanya keseimbangan ya, lalu dia pullback sedikit. Nah, disitulah aku entry dengan target di mana? Kalaupun emang melihat dari perjalanan yang sebelumnya di 2 jam ini, teman-teman, di 2 jam ini ya. Nah, target sebelumnya di mana? Memang ini belum tercapai. Nah, untuk ini saya menargetkan dia capai di area 5.000 kembali. Gitu. Jadi yang memang harus diperhatikan di sini adalah teman-teman jangan sampai terjebak dengan manipulasi harga bila mana harga itu capai support atau resisten. Baiknya teman-teman itu lebih bisa menjaga passion, menjaga kesabaran, menunggu konfirmasi yang jelas. Lebih baik telat daripada rugi gitu loh. Jadi hal-hal itu yang memang harus sangat-sangat diperhitungkan bagi teman-teman masuk ke pasar. Yang utamanya itu adalah faktor resiko dulu tuh yang harus teman-teman tentukan. Dalam artian seperti ini, bila dalam opsional kita untuk buy atau sell, kita harus tahu dulu tuh resiko yang memang benar-benar kita siap untuk hadapi. Contoh dalam entry saya ini, kita sudah hitung dalam metode ya, metode yang memang sudah kita uji gitu kan ya. Di mana letak SL, di mana letak take profit, di mana letak entry. Nah, itu kita sudah perhitungkan di mana persentase probabilitasnya itu lumayan signifikan untuk win ya gitu. Jadi memang di sini sebenarnya idealnya memang SL ini di bawah low sebelumnya idealnya. Tapi bila mana kita mengikuti yang namanya auction theory, dia bisa aja dinaikkan kembali. Tapi namanya gold ini rawan akan spike, teman-teman. Rawan akan manipulasi dan sebagainya. Jadi untuk save-nya aku taruh SL ini di bawah sedikit dari low sebelumnya. So, jadi yang harus diperhatikan teman-teman gitu kan ya, bila mana harga mencapai suatu zona baik itu support atau resisten, coba teman-teman bayangkan ataupun tanya ke diri gitu kan ya, saya tidak entry karena feeling gitu. Ini feeling akan naik, ini feeling akan turun gitu. Cuman yang harus diperhatikan dalam yang namanya auction theory ini untuk aku pribadi gitu kan ya, aku lebih menerapkan satu, harga ini sudah mengambil likuiditas belum gitu kan. Dalam artian tuh
SLS biasanya likuiditas ini menyapu semuanya SL-SL retail biasanya, karena ini memang kebanyakan orang-orang nyebutnya smart money gitu kan, smart money bekerja gitu kan ya. Lalu yang menjadi patokan kita gitu kan ya, yang kedua, aktivitas besar muncul itu di bawah atau di atas gitu loh. Itu untuk menjadi suatu korelasi gitu. Bila di bawah kita bisa optional untuk buy, bila di atas kita optional untuk sell. Dalam arti adalah area-area apa itu, pola-pola yang terbentuk seperti ini gitu kan ya. Dan diperkuat oleh yang namanya volume gitu. Karena volume ini kalaupun emang teman-teman pelajari dengan baik, volume ini tuh tidak akan pernah bohong gitu loh. Dalam arti korelasinya gitu kan ya, korelasinya. Contoh kalau misalkan teman-teman bisa lihat di sini ada volume besar untuk penurunan. Tetapi kenapa sih harga ini tuh nggak sampai break di harga 4.850 ini? Nah, ini udah satu pertanyaan tuh. Lalu diikuti lagi volume-volume yang memang mengalami kenaikan dan penurunan. Cuman secara keseluruhan antara area volume ini gitu kan ya, area volume ini dibarengi dengan area volume ini gitu. Kekuatan seller ini nggak kuat untuk menembus ini semua. Justru di sini dia membentuk suatu serapan harga di mana antara seller dan buyer itu berperang gitu lah kalau misalkan kita ibaratkan gitu. Dan di sini harga diterima di harga 4.850 ini diterima dengan baik antara seller dan buyer. Oke, fine, kita akan stop dulu di sini dan kita akan koreksi dulu ke atas. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kira-kira kalau misalkan kita narasikan sebagai storytelling lah gitu kan. Lalu di sini yang memang harus diperhatikan juga dalam volume ini. Di sini tuh tidak ada yang namanya kelanjutan tekanan untuk jual gitu. Biasanya market kalau misalkan dia ada tekanan untuk jual, lebih jual, mungkin pergerakan ini dia tidak akan mungkin ke atas, tapi justru dia mandek di sini dan buat yang namanya penurunan kembali untuk dia retrace dan melanjutkan penurunan kembali. Nah, kemungkinan kalau misalkan dia ada kelanjutan tekanan jual, maka polanya lebih kurangnya akan seperti ini teman-teman. Lalu kalau misalkan kita lebih mau jeli lagi, cuman ini biasanya memang aku tidak pakai ya. Kita melihat struktur kecil yang mulai berubah, biasanya itu ada di M5, M3, M1 gitu kan. Tapi kalau untuk aku pribadi, time frame sekecil itu tuh terlalu banyak noise, sehingganya tuh kadang kita sering kena kena false gitu loh. Jadi memang untuk aku pribadi konfirmasi terbaik itu adalah di M15. So teman-teman, setelah semua fase sunyi ini gitu kan ya, setelah fase sunyi ini selesai, dia harga khususnya mulai naik perlahan. Lalu impuls, ini kan impuls dia kan. Lalu break struktur kecil tuh di sini teman-teman ya, bisa kita pahami di sini. Dia break struktur kecil. Nah, ini break struktur kecil ya. Dan sekarang kita bisa melihat kelanjutannya. Kalau entry dilakukan saat panik, pasti stop lossnya besar teman-teman. Tapi entry yang berdasarkan action ini atau diterima atau tidaknya suatu harga, range untuk resiko dan range untuk kita take profit, aku rasa itu sudah textbook gitu. Maksudnya dalam artian sudah textbook, ini sudah paten gitu kan, dengan strategi yang memang sudah kita buat gitu kan. Kalaupun entry yang kita lakukan ini salah arah,
dia membuat manipulasi di atas gitu kan ya. Dalam artian dia membuat manipulasi lagi di atas, tapi dia mengalami penurunan kembali dan harga ini tidak diterima. So jadi simpelnya kita bisa tunggu lagi di area penerimaan untuk kita sell kembali. Memang kalaupun emang teman-teman bisa paham lebih lanjut ya, ada kalanya kalau misalkan dengan psikologis yang baik, mental yang baik, dan uji tester strategi yang baik, gold itu lebih pergerakannya memang lebih sedikit jelas ya teman-teman. Dan yang jelas di sini saya tekankan sekali lagi ya, memang umumnya ini terbentuk dengan pola, tapi secara khusus dan intinya secara auction ya, secara basis penerimaan, kita tidak mencari pola karena kita melihat karakteristik harga diterima atau tidak. Dan di sini tuh tidak ada yang namanya tuh sebutan candle pattern ataupun jenis-jenis candle yang lainnya kayak bullish engulfing, shooting star dan lain-lainnya. Di sini saya hanya melihat di mana sih aktivitas besar terjadi dan apakah harga melanjutkan atau justru berhenti. Maksudnya dalam artian tuh harga melanjutkan untuk breakdown atau harga itu berhenti untuk diterima. Kalau berhenti setelah tekanan kuat, biasanya ada sesuatu yang sedang dibuang tuh. Dan saya ingin masuk saat itu masih tersembunyi, bukan saat semua orang melihatnya. Oke, mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan untuk di video kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami oleh teman-teman, bagaimana kita mengatur resiko dan bagaimana kita mengatur strategi untuk yang namanya entry di dalam zona. Kalau kamu ingin entry yang lebih presisi, berhenti mengejar pergerakan, mulai perhatikan reaksi, karena market selalu memberi petunjuk bukan lewat suara keras tapi lewat aktivitas yang diam tapi berat sih. Oke, sekian Auction Volume Trader. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.